Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuraini dari kelas 11 MIPA 6. Saya akan menyampaikan rangkuman dari mata pelajaran sejarah Indonesia. Poin B, kekuasaan kongsi dagang POC. Gedung yang sekarang terletak di Jalan Taman Fathahillah mulai dibangun tahun 1620 atas pemerintah Gubernur Jenderal Jan Pieter Joon Coen. Gedung ini kemudian dikenal sebagai Stadshuis atau Balai Kota, merupakan salah satu bangunan Belanda di Batavia yang digunakan sebagai kantor Gubernur Jenderal POC. Lahirnya POC. POC secara resmi didirikan di Amsterdam. Tujuan dibentuknya POC yang pertama, menghindari persaingan yang tidak sehat antara sesama kelompok atau fungsi pedagang Belanda yang sudah ada. Yang kedua, mempererat kedudukan para pedagang Belanda dalam menghadapi persaingan dengan para pedagang negara lain. Yang ketiga, sebagai kekuatan revolusi dalam perang 80 tahun, sehingga POC memiliki tentara. POC dipimpin oleh sebuah dewan yang beranggota 17 orang direktur, sehingga disebut Dewan 17, yang juga disebut dengan Heren 17. Heren 17 ini maksudnya para tuan, misalnya Lord, Duke, Count dari 17 provinsi yang ada di Belanda, terdiri atas 8 perwakilan kota pelabuhan dagang di Belanda. Markas besar dewan berkedudukan di Amsterdam. POC memiliki beberapa kewenangan dan hak antara lain. Yang pertama, melakukan monopoli perdagangan di wilayah antara Tanjung Harapan sampai dengan Selat Magalhaens termasuk Kepulauan Nusantara. Yang kedua, membentuknya angkatan perang sendiri. Yang ketiga, melakukan peperangan. Yang keempat, mengadakan perjanjian dengan raja-raja setempat. Yang kelima, mencetak dan mengeluarkan mata uang sendiri. Yang keenam, mengangkat pegawai sendiri. Dan yang ketujuh, memerintahkan di negeri jajahan. Kewenangan di atas sering disebut dengan hak oktroy. Mengawali ekspansinya tahun 1605, POC telah berhasil mengusir Portugis dari Ambon. Benteng pertahanan Portugis di Ambon dapat diduduki tentara POC. Benteng itu kemudian oleh POC diberi nama Benteng New Victoria. Gubernur Jenderal POC yang pertama adalah Pieter Both pada tahun 1602 sampai 1614. Sebagai Gubernur Jenderal pertama, Pieter Both pertama kali mendirikan pos perdagangan di Banten pada tahun 1610. Pieter Both juga berhasil mengadakan perjanjian dan menanamkan pengaruhnya di Maluku, dan berhasil mendirikan pos perdagangan di Ambon. Kekalahan dan kekejaman POC. Pada tahun 1619, Gubernur Jenderal POC Laurens Oil digantikan oleh Gubernur Jenderal Jan Pieter Joon Coen. Jan Pieter Joon Coen dikenal gubernur jenderal yang berani dan kejam serta ambisius. Cara-cara POC untuk meningkatkan kekayaan alam dilakukan antara lain. Yang pertama, merebut pasaran produksi pertanian, biasanya dengan memaksa monopoli seperti monopoli rempah-rempah di Maluku. Yang kedua, tidak ikut aktif secara langsung dalam kegiatan produksi hasil pertanian. Cara memproduksi hasil pertanian dibiarkan berada di tangan kaum pribumi. Hasil pertanian dibiarkan di dalam kaum pribumi, tetapi yang penting POC dapat memperoleh hasil-hasil pertanian itu dengan mudah sekalipun harus dengan dipaksakan. Yang ketiga, POC selalu mengincar dan berusaha keras untuk menduduki tempat yang memiliki posisi strategis. Cara-cara yang dilakukan di samping dengan kekerasan dan peperangan juga melakukan politik adu domba. Yang keempat, POC melakukan campur tangan intervensi terhadap kerajaan-kerajaan di Nusantara, terutama menyangkut usaha pengumpulan hasil pribumi dan melaksanakan monopoli, serta melakukan intervensi dalam pergantian penguasaan lokal. Yang kelima, lembaga-lembaga pemerintah tradisional atau kerajaan yang masih tetap dipertahankan dengan harapan bisa dipengaruhi atau dapat diperalat, kalau tidak mau baru
Setelah berhasil membangun Batavia dan meletakkan dasar-dasar penjajah di Nusantara, pada tahun 1623 J.P. Cuin kembali ke negeri Belanda. Ia menyerahkan kekuasaan kepada Pieter de Carpentier, tetapi oleh pimpinan VOC di Belanda, J.P. Cuin diminta kembali ke Batavia dan diangkat kembali sebagai gubernur jenderal untuk jabatan yang kedua kalinya. J.P. Cuin semakin congkak dan kejam dan menjalankan kekuasaan di Nusantara. Berbagai bentuk tindakan kekerasan, tipu muslihat dan politik divide et impera terus dilakukan. Batavia menjadi pusat perdagangan dan jalur yang menghubungkan perdagangan di Nusantara bagian barat dengan Malaka. Kemudian juga menghubungkan dengan Nusantara bagian timur. Politik divide et impera dan berbagai tipu daya juga dilaksanakan demi mendapatkan kekuasaan dan keuntungan sebesar-besarnya. VOC berhasil menguasai Malaka. Berikutnya, VOC berusaha meluaskan pengaruhnya ke Aceh. Dari Makassar, VOC juga berhasil memaksakan kontak dan memonopoli. Dari Makassar, VOC juga berhasil memaksakan kontrak dan memonopoli perdagangan dengan Raja Sulaiman dari Kalimantan Selatan. Pelaksanaan monopoli di kawasan ini dilaksanakan melalui pelayaran Hongi. Orang Belanda yang pertama kali masuk ke Irian adalah William Jans. Bersama armadanya, rombongan William Jans menaiki kapal Duike dan berhasil memasuki tanah Papua pada tahun 1606. William James ingin mencari kebun tanaman rempah-rempah. Pada tahun 1616 sampai 1617, Lemaire dan William Schouten mengadakan survei di daerah pantai timur Laut Irian dan menemukan kepulauan Admiralty bahkan sampai ke New Ireland. Penguasaan atas Papua dan Irian oleh VOC ini terutama terjadi setelah melihat Inggris memulai menanamkan pengaruhnya di beberapa tempat di Indonesia, seperti penguasaan atas Bengkulu. Kolonialisme merupakan bentuk pengekal imperialisme. Sejak abad ke-16, Mekanisme merupakan sistem ekonomi yang menekan peraturan dan praktik ekonomi pemerintah suatu negara dengan tujuan memperluas kekuasaan dengan mengorbankan kekuatan nasional negara saingnya. VOC dengan hak-hak dan kewenangan yang diberikan perintah dan parlemen penjajahan dan penguatan akal kolonialisme dan VOC itu menunjukkan mereka tidak mau bersyukur atas karunia yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, wajar kalau timbul perlawanan dan berbagai daerah di Nusantara, misalnya dari Aceh, Banten, Demak, Mataram, Banjar, Makassar, dan Maluku. VOC gulung tikar. Pada abad ke-17 hingga awal abad ke-18, VOC mengalami puncak kejayaan. Jalur perdagangan yang dikendalikan VOC menyebar luas membentang dari Amsterdam, Tanjung Harapan, India sampai ke Irian atau Papua. Keuntungan perdagangan rempah-rempah juga melimpah. Pada tanggal 27 Maret 1749, Parlemen Belanda meluncurkan undang-undang untuk menetapkan bahwa Raja Willem IV sebagai penguasa tertinggi VOC. Anggota pengurus Dewan 17 yang semula dipilih oleh parlemen dan provinsi pemegang saham, kecuali provinsi Holland, kemudian sepenuhnya menjadi tanggung jawab raja. VOC sebagai kongsi dagang swasta keuntungan semakin merosot. Bahkan tercatat pada tahun 1673, VOC tidak mampu membayar dividen. Kas VOC juga merosot tajam karena serangkaian perang yang telah dilakukan VOC dan beban hutang pun tidak terelakkan. Pada tahun 24 Juni 1719, Gubernur Jenderal Heinrich Zuarderon
mengeluarkan ordonansi untuk mengatur secara rinci cara penghormatan terhadap Gubernur Jenderal pada Dewan Hindia beserta istri dan anaknya. Kemudian, Gubernur Jenderal Cecep Mosel juga mengeluarkan ordonansi baru tahun 1754. Pada tanggal 31 Desember 1799, POC dinyatakan bubar. Semua hutang piutang dan segala milik POC diambil alih oleh pemerintah Belanda. Pada waktu itu harus tanggung jawab tentang keadaan di Hindia Belanda oleh Gubernur Jenderal POC. Ia bertugas mempertahankan Jawa dari serangan Inggris. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.